membuat variabel dan penugasan. Oke, melanjutkan kembali tutorial Python yang sudah pernah saya buat sebelumnya, dan pada bagian kedua ini kita akan melihat tentang cara membuat variabel dan memasukkan nilai untuk variabel tersebut, atau kita sebutnya dengan assignment. Nah, sebenarnya ini sudah pernah dibahas di blog saya, ada 2 tulisannya ya. Yang ini akan lebih banyak lagi membahas tentang variabel. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara menggunakan variabel, dan sekarang kita akan membuat variabel. Untuk itu kita masuk ke mode interpreter Python saja. Kita tidak butuh text editor di sini. Saya masuk ke Python 3, kemudian oke, seperti yang sudah disampaikan pada tulisan yang lalu ya, tentang variabel. Adapun persyaratan membuat variabel itu, dan bahwasannya variabel yang valid itu dimulai dengan huruf atau dengan underscore seperti ini. Nah, variabel itu tidak valid jika diawali dengan angka, misalnya 1, 2, dan seterusnya, atau juga dengan menggunakan simbol yang seperti ini tidak valid kalau kita membuat variabel dengan awalan angka dan simbol tersebut. Oke, misalnya seperti ini, X sama dengan true. Ini adalah contoh variabel yang valid. Atau seperti ini, underscore X sama dengan true. Seperti itu ya, ini variabelnya valid dan bisa kita print. Misalkan langsung di print dalam kurung X gitu, maka dia menampilkan nilai true, atau yang di bawahnya print dalam kurung underscore X, itu juga true. Nah, sekarang kalau misalkan kita membuat variabel yang diawali dengan huruf, katakanlah 3x itu sama dengan false gitu ya, maka dia akan invalid syntax. Jadi sintaksnya itu salah. Atau yang lainnya, kita menggunakan simbol, misalkan di sini kita pakai simbol dolar misalkan ya, x itu sama dengan true, maka itu hasilnya juga sama. Variabel tersebut ya, itu dinyatakan tidak valid. Nah, dalam pembuatan variabel juga di Python ini bersifat case sensitif ya. Misalkan variabel A itu sama dengan 1, kemudian ya, kalau kita membuat variabel lain, misalkan Y sama dengan A gitu kali 3, maka yang A ini tidak ditemukan ya. A ini tidak ditemukan karena yang ada itu A dengan kapital besar. Itu maksudnya dari case sensitif. Maka yang A kapital besar itu berbeda dengan A yang kapital kecil. Ini ya tidak sama dengan ini, gitu ya. Oke. Nah, di Python juga ya, di Python juga ini kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data tertentu pada saat kita membuat variabel. Sebab di interpreter Python itu otomatis dia mengenali tipe data yang disimpan ya, atau objek yang disimpan dalam sebuah variabel.
Nah, misalkan yang seperti ini, A itu sama dengan 1, maka si Python ini sudah langsung mengetahui bahwa variabel A ini adalah tipe datanya integer. Kita bisa melihat menggunakan type untuk mengetahui tipe data dari variabel A. Misalkan seperti ini, print dalam kurung type gitu, dalam kurung lagi A, maka dia akan menampilkan tipe data yang ada di variabel A itu adalah integer. Nah, sekarang yang contoh yang lainnya, misalkan B sama dengan 3.2, maka kalau kita print type dalam kurung B itu, maka datanya adalah float. Kemudian C sama dengan kutip belajar Python, maka ini kita lihat tipe datanya dengan menggunakan type C dalam kurung ya, itu adalah string. Ada lagi misalkan D sama dengan 5 plus 4C, maka ini tipe datanya apa? Kita lihat saja, print ya, print type dalam kurung D itu, maka di sini adalah tipe datanya kompleks. Oke, itu tadi D ya. D sekarang saya buat lagi kurung kotak gitu, ABC, koma, kutip lagi ini 1 2 3, kemudian 4.33 gitu misalkan ya. Kemudian saya mau lihat tipe datanya dengan menggunakan type dalam kurung ini adalah list tipe datanya. Kemudian yang saya buat lagi seperti ini. Ternyata variabel f ini tipe datanya adalah tuple ya, dengan menggunakan tanda kurung yang umum kita gunakan. Saya mau buat satu lagi, misalkan G, bentar ini di clear dulu ya, clear dulu. Kemudian saya buat satu lagi sama G sama dengan misalkan dengan pakai tanda kurung kurawal, nama, kasih kutip dulu ya di situ, nama, kutip, titik 2, kutip lagi, edi, koma, umur, titik 2, kutip lagi, itu, kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Sekarang saya mau lihat apakah tipe data dari variabel G ini. Ternyata dia adalah dictionary. Nah gitu ya, jadi di Python itu kita tidak perlu mendeklarasikan ya, di tipe data yang digunakan pada variabel itu. Nah sekarang kita sudah mengetahui ya basic dari penugasan, assignment. Assignment itu merupakan ya bagian dari jenis operator Python yang nanti teman-teman bisa baca lagi tentang jenis operator Python. Saya sertakan linknya di deskripsi, bisa dilihat. Nah, pada saat kita menggunakan operator penugasan ya atau assignment yang disimbolkan dengan sama dengan, nah apa yang ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri sama dengan berarti misalkan seperti ini tadi, S gitu ya sama dengan 3,
Berarti yang sebelah kirinya itu adalah yang S ini ya. Ini adalah nama, ya, nama dari objek. Objeknya itu yang ada di sebelah kanan sama dengan. Yang di sebelah kiri ini namanya, yang sebelah kiri sama dengan, itu namanya. Yang di sebelah kanan ini, yang angka 3 itu adalah objeknya. Nah, untuk nama variabel itu bukan cuma satu huruf seperti ini saja, bisa kita buat misalkan cuan sama dengan 34.000. Nah, berarti yang di sebelah kiri ini, cuan ini adalah nama dari objek ini, 34.000. 34.000 ini adalah objeknya. Kemudian kita lihat lagi yang disebut dengan multivariable sim value. Jadi kita bisa membuat variabel banyak, ya, beberapa variabel itu dalam satu baris. Misalkan seperti ini, A, B, C itu sama dengan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus sama jumlahnya. Di sini kan ada A, B, C. Berarti di sini ada 3 ya, 1, 2, 3 ya. Berarti di sini yang sebelah kanan itu juga value-nya itu harus ada 3. 1, 2, 3. Ini contoh. Dan kalau kita print itu seperti ini, misalkan print A 1, print B itu 2, print C itu harusnya adalah 3. Kita juga bisa print A, B, C 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini tidak sama, misalkan seperti ini, A, B sama dengan 1, 2, 3, maka dia akan menampilkan value error. Jadi too many value to unpack. Artinya Python itu tidak tahu angka 3. Angka 3 itu harus disimpan di mana, karena variabelnya namanya ada 2, sementara objeknya ada 3. Nah, begitu juga misalkan sebaliknya. Di sini ada A, B, C sama dengan 1, 2. Nah, di sini pesan errornya adalah kekurangan value. Jadi yang C itu tidak punya value ya. Yang A itu sama dengan 1, yang B itu sama dengan 2, yang C itu tidak tahu yang mana value-nya. Nah, kita juga bisa membuat variabel dengan beberapa variabel sekaligus ya, variabel sekaligus dalam satu baris dengan objek atau value yang sama. Misalkan seperti ini. A, bukan koma ya. A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1. Nah, maksudnya ini adalah A itu nilainya sama dengan B itu nilainya sama dengan C, dan C itu adalah 1. Kalau kita print A, maka nilainya 1. Begitu juga kita print sekaligus A, B, C, maka dia nilainya adalah 1, 1, 1. Karena nilainya itu A, B, C itu sama dengan 1, sama semua nilainya. Sekarang kita bisa memodifikasi, kan ini A, B, C itu nilainya sama. Misalkan sekarang kita buat B itu sama dengan 2, maka kalau kita print sekaligus seperti ini A, B, C, maka yang B-nya itu nilainya sudah berubah. Bukan lagi 1, tapi B itu sama dengan 2 sekarang. Kalau kita misalkan menggunakan tipe data list ya, D sama dengan F sama dengan kita punya tipe data list 3, 4, 3, 2, katakan seperti itu ya. Jadi dia D dan F itu merefer data yang sama, yaitu 4, 3, dan 1. Sekarang saya buat variabel lagi, namanya D itu sama dengan list juga di sini 22, misalkan seperti ya 33,44.
Nah, apa yang terjadi ketika kita print D, F? Maka yang D itu datanya adalah yang dibuat terakhir ya. Jadi yang F itu tetap 431 dan yang D itu berubah datanya ke data yang terakhir. Kalau saya punya misalkan G sama dengan H sama dengan ini data list lagi 44,33,22 seperti itu. Kemudian di sini D 0, ini indeks ke 0 dari list itu sama dengan 11. Oh sorry ya, 11, kita buat 11 saja ya. Kemudian saya print H, maka yang H itu datanya, oh sorry, yang ini seharusnya bukan D ya, D ini harusnya G misalkan ya, karena yang di atas tadi itu G dan H ya. Kita ulang aja deh. G sama dengan H sama dengan berapa tadi? 44 ya, 55 kita ubah saja 55, kemudian 66 tutup kurung, kemudian saya punya seperti itu sama dengan 22 misalkan ya. Kita print H. Nah, print H, dia ikut berubah datanya. Jadi di awal tadi kita punya variabel G dan H itu yang isinya berupa list, di dalamnya ada 44, 55 dan 66. Nah, sekarang ketika D itu datanya kita ubah yang indeks pertama menjadi 22, maka untuk nilai di variabel H juga ikut berubah. Nah, gimana kalau kita menggunakan list dengan data yang seperti ini? Misalkan saya buat U sama dengan 1,2, ada list lagi di dalamnya. Di sini ada 3,4,5 ya, gitu, 6,7. Nah, kemudian saya print U indeks ke 2 misalkan ya, gitu, dia indeks ketiga isinya 3, 4 dan 5 ini ya, 3, 4 dan 5 ini. Nah, sekarang kalau saya print U 2 kemudian 1 dalam kurung isinya adalah 4. Dari indeks ketiga kita ambil data yang ada di indeks ketiga ini. Bentar. Ya, dari indeks yang ketiga ini kan isinya 3, 4 dan 5. Nah, kita ekstrak lagi datanya. Kita ambil data indeks kedua. Nah, di sini indeks kedua adalah 4. Oke, betul ya, 4. Nah, seperti itu tentang variabel di Python kali ini. Dalam membuat variabel Python ya, kita bisa menggunakan berbagai macam cara, asalkan persyaratannya terpenuhi tadi. Dimulai dengan huruf dan atau menggunakan underscore. Maka variabel itu dinyatakan valid. Dan variabel pada Python ini kan ya, seperti yang saya sebutkan tadi, itu tidak harus memiliki tipe data yang sama ketika kita mengubah objeknya. Misalkan tadi ya, kita mendefinisikan A itu sama dengan I, maka dia itu adalah integer. Kemudian selanjutnya ini saya ubah lagi, A itu sama dengan string.
Nah, ini kita tidak perlu lagi mendefinisikan sama seperti kita membuat variabel, itu tidak perlu mendefinisikan juga tipe datanya. Nah, ketika ada dua variabel, maksudnya ketika ada variabel dengan nama yang sama, yang A pertama tadi ya, kita buat A sama dengan 1, kemudian buat lagi A itu sama dengan string, maka ketika kita mengakses A, itu nilai yang diambil adalah variabel yang terakhir. Oke ya, sesederhana itu. Maka yang perlu kita ingat adalah di bagian sebelah kiri, ya, di bagian sebelah kiri dalam ini contohnya A, ini hanya nama, ya, nama objek. Dan yang di sebelah kanan ini, di sebelah kanan sama dengan yang ini adalah nilainya, ya, dengan tipe data jenis yang berbeda. Kita tidak perlu mendeklarasikan variabel tersebut berupa tipe data tertentu. Oke, baik teman-teman, sekian tentang variabel. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti selanjutnya kita akan melihat bagaimana tentang blok indentasi di Python. Sampai jumpa lagi di video Python selanjutnya.